Hara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah selalu setia menemani Sora, membaca dan mendengarkan readingan Sora. Untuk yang baru datang silakan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dukungan dari kamu sangat berarti untuk Sora. Ya, Oke, hari ini kita mau baca dengan tema yang akhirnya memaknai arti hadirmu ya. Orang ini akhirnya bisa memaknai apa artinya kehadiranmu ya. Sora akan tetap tiada bosannya selalu men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan atau tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Ambil yang positif, buang yang negatif, bijak sebelum melangkah. Mari kita memulai pembacaannya. Let's go. Oke, kita mulai ya. Yang akhirnya menyadari atau memaknai arti kehadiranmu. Kita mau lihat dulu situasi hubungan kalian saat ini ya. Yang pertama ada snake. Jadi kalau Sora melihat ya, hubungan kalian pada saat ini memang mungkin sedang adanya third party situation ya. Artinya hubungannya di sini ada yang sedang dalam periode menghadirkan orang ketiga ya. Ingat ini bisa vice versa. Bisa dia yang menghadirkan orang ketiga atau kamu justru yang menghadirkan orang ketiga. Disesuaikan lagi dengan kondisinya ya. Jadi di sini adanya kehadiran orang ketiga, situasinya hubungannya kehadiran orang ketiga ya. Situasinya kehadiran orang ketiga, kita mau lihat situasi yang berikutnya kehadiran orang ketiga. Sora keluarin dulu ya semua kartunya biar Sora bacanya enak. Ada snake, ada fox, sun, clouds, dan ada bear. Kalau Sora lihat di sini ya, adanya situasi ya di mana hadirnya orang ketiga ya, yang apa ya? Hadirnya orang ketiga ya, situasi ini menjadi sulit karena menghadirkan orang ketiga dan adanya ketidakjujuran atau kebohongan atau manipulasi. Situasi hubungan kamu dengan orang ini sedang banyak dalam situasi yang penuh dengan kebohongan, manipulasi yang semakin lama semakin kamu merasa tidak sehat atau toksik gitu ya kalau Sora lihat di sini karena makin lama banyak ketidakjujuran yang semakin menguat yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini juga third party situation yang seperti semakin mengikat dan tidak bisa sulit untuk keluar. Dan sehingga di sini adalah kamu menjadi lebih bimbang ya, kamu menjadi lebih khawatir. Di sini ada ketidaktenangan ya. Jadi dalam situasi di mana adanya kerisauan, kebimbangan soal maksud dan tujuan orang ini ke depannya akan gimana sama kamu, apakah dia bisa tulus dan jujur lagi sama kamu karena kamu sudah merasa bahwa dia mengkhianati kamu dengan banyak berbohong, memanipulasi. Jadi hubungannya itu kayak banyak gak sincere gitu, banyak gak jujur, sehingga kamu merasa menjalankan hubungan pun jadi resah, gelisah gitu ya kalau Sora lihat di sini ya, sehingga kamu berusaha kayak pingin memproteksi dirimu sendiri ya, kamu pingin memproteksi dirimu sendiri gitu loh ya, berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, artinya berusaha untuk melihat situasi yang terbaik itu gimana, lalu apa yang terjadi sehingga hubungan ini tuh seperti diakhiri ya, berakhirnya suatu hubungan, ada coffin di sini, berakhirnya hubungan ya, sehingga pada ujungnya karena adanya orang ketiga ya. Kalau Sora lihat di sini kemungkinan besar dia yang tidak jujur ya menghadirkan orang ketiga di sini, atau bisa juga kamu yang jadi orang ketiganya ya. Ingat situasinya disesuaikan gitu ya. Karena menurut kamu butuh orang yang setia dan orang yang jujur ya. Itu adalah kata kunci utamanya. Kamu butuh orang yang jujur sehingga kamu memutuskan untuk hubungannya berakhir. Ada ring ya. Hubungan yang sudah berakhir ya, karena kamu sudah merasa bahwa hubungannya toksik, banyak masalah dan banyak masalah tentang ketidakjujuran, ketidakterbukaan, masalah perselingkuhan dan sebagainya. Yang makin lama kamu merasa bahwa masalah yang ada itu semakin complicated, semakin toksik, semakin gak baik, semakin membuat kamu resah, dan terjadinya di sini Sora lihat masalahnya polanya berulang. Jadi harusnya
orang ini berselingkuh bisa saja itu memang bukan untuk yang pertama kalinya, ya. Dia sudah kayak gimana ya, sudah sering begini gitu loh, selalu bermasalah karena dia berselingkuh, punya TTM lah, friends with benefit atau apapun itu yang kamu mau menyebut namanya, apapun itu, ya. Sehingga hubungan pun berakhir gitu ya kalau yang Sora lihat. Namun setelah perpisahan itu kira-kira apa yang dia rasakan? Setelah perpisahan itu masih ada beban di dia. Ya, ternyata setelah perpisahan dia masih ada beban. Apa bebannya? Beban karena dia merasa ditinggal tiba-tiba. Seseorang yang dia belum siap untuk ditinggal. Ya, kalau Sora lihat di sini bebannya tiba-tiba datang karena belum siap gitu ya. Kalau Sora lihat ditinggal gitu ya. Dan masih ada keinginan untuk bertemu. Masih ada kayak belum bisa let go kamu. Gitu loh ya. Tuh kan. Pingin ketemu sama divine feminine gitu ya. Kalau Sora lihat di sini masih ada beban dari divine feminine dan perencanaan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini energinya dia adalah kemungkinan energi dari divine feminine, artinya orang ini memang ada beban ya, atau masih ada keinginan untuk bisa ketemu sama kamu lagi ya, untuk bisa, ini energi divine feminine yang kuat ya, ingin bisa ketemu, pingin kayak masih merencanakan untuk ke kamu lagi karena masih belum bisa melet go kamu ya, karena terjadi kebingungan ya, undernya ada kebingungan gitu ya, karena kalau Sora di sini komunikasi terputus ya, dan tiba-tiba dia merasa sendirian, ditinggal, dan di sini terjadi yang namanya perasaan kesepian. Ya, di sini dia bingung ya, karena tiba-tiba terputus komunikasi, dia merasa kesepian, tidak ada support system. Ya, kalau Sora lihat di sini, karena dia merasa bahwa sebelumnya ada yang lain, tapi sekarang tiba-tiba ditinggal gitu aja, dia seperti belum siap. Ya, kita mulai lebih lanjut lagi apa yang dia rasakan. Ya, setelah adanya perpisahan itu. Ya. Page of Swords, ya. Dia perasaannya, lihat deh, pasti ada perasaan resah, gelisah, masih mau berpikir untuk memulai komunikasi. Di sini ada komunikasi yang masih ingin dia jalin karena masih ada banyak keresahan. Ternyata dari perpisahan itu malah dia menjadi justru lebih resah, bukan lebih tenang. Akhirnya dia malah menjadi lebih resah karena tidak adanya komunikasi, kepikiran terus. Ya kan? Disinilah dia baru mulai kayak mikir, kepada siapa sih sebenarnya harusnya aku milih? Aku harusnya pada akhirnya harus milih kan. Untuk kedepannya mau sama siapa. Sekarang baru benar-benar ketika ada kehilangan, baru mulai benar-benar mikir. Kan manusia gitu ya, kalau udah kehilangan baru dia mempertimbangkan dengan seksama siapa yang mau dia pilih. Ya. Dan sekarang dia baru merasa ada perasaan hampa itu, dia akhirnya baru menyadari kayak, aku pingin memperjuangkan perasaan aku. Aku pingin berjalan ke kamu. Ternyata pada akhirnya aku merasa emosi aku, perasaan aku hanya bisa dipenuhi sama kamu. Diisi sama perasaan cinta ke kamu. Ujung-ujungnya dia tidak bisa membohongi bahwa hatinya ingin bergerak ke arah kamu. Magicians, karena dia merasa pada akhirnya kamu adalah yang jadi segalanya dari segala aspek ya. Dia sudah melihat dari berbagai aspek. Kamu adalah seseorang yang harusnya dia merasa kamu terbaik untuk dia gitu. Dari segi perasaan emosi, mungkin juga dari segi ketetapan finansial kamu lebih stabil, dari segi pemikiran kamu lebih stabil, dari semua energinya dapatnya ke kamu. Itu yang dia rasakan. Dan di sini dia sekarang mulai kepikiran bahwa dia kehilangan seseorang yang valuable, seseorang yang bisa memberikan dia kebahagiaan, termasuk secara support secara finansial ya. Di sini ngomongin soal Ten of Pentacles. Jadi support secara finansial. Jadi sekarang dia baru mulai mikir setelah ditinggal oleng dan sama kamu dapat support. Gitu ya. Nah, jadi oleng karena baru mulai mikir kan. Gitu. Sekarang baru kita lihat ya. Setelah dia mikir apa sih maknanya hadirnya kamu buat dia gitu. Nah, baru dia mulai memaknai nih, setelah kehilangan baru bisa memaknai biasanya ya. Mikir gitu. Kenapa? Karena kaget juga tiba-tiba ditinggal, dia nggak ada persiapan gitu ya. Mungkin sama ini dia berpikir kamu akan selalu sama dia gitu ya. Karena sama ini dia berpikir kamu udah bucin sama dia gitu. Oke. Dia belajar
Dia belajar dari kamu, dia baru memaknai bahwa kamu ternyata seperti adalah pelengkap di dalam hidupnya dia. Kamu banyak memenuhi dia, membantu dia. Kamu melengkapi dia. Ya, kamu melengkapi dia. Kamu juga banyak yang ngangkat dia ya. Ngangkat dia artinya membantu dia. Entah itu secara ekonomi, entah itu membantu secara perubahan secara mental, atau justru kamu orang yang membantu dia ketika dia di dalam keterpurukan. Dia baru menyadari, ya, baru menyadari bahwa kamu selama ini sudah jadi orang yang banyak berkutat di universe-nya dia kalau bahasa seorang, dan kamu juga banyak jadi orang yang banyak ngasih dia, support dia dalam banyak hal, emosi, keuangan, bantu dia ketika dia lagi tersorok, tersungkur secara emosi atau secara ekonomi. Ya. Dia juga akhirnya punya banyak sekali memori-memori dari kenangan-kenangan kalian yang sudah berlalu yang terus kayak tidak bisa dia lupakan. Ya, secara perasaan dia punya memori di sini aja deh, sorry. Punya memori yang secara perasaan tuh kayak memori itu melekat sama dia, tidak bisa dia lupakan, terekam dan terulang-ulang akhirnya di perasaannya dia. Setelah berjauhan, ya. Setelah hubungan sudah berakhir karena kamu sudah merasa capek, masalahnya selalu masalah yang sama ya, tapi memori-memori juga yang baik-baik dia ingat gitu loh ya. Dan bagaimana kamu banyak berjuang bersama dengan dia atau berjuang untuk dia. Di sini Sora lihat dua case. Ada yang berjuang sama-sama sama dia dari ketika dia dalam situasi sulit, dalam situasi yang gak kondusif, atau ada juga yang memang secara harafiah memperjuangkan dia. Mungkin keluarga kamu, mungkin lingkungan kamu gak suportif sama orang ini gitu loh. Tapi orang ini artinya kamu memperjuangkan dia dan dia menyadari bahwa kamu selama ini sudah banyak memperjuangkan dia dan sudah banyak berjuang sama dia. Ya. Dan kamu juga membuat dia pikirannya lebih terbuka, lebih banyak eksplorasi, lebih banyak bisa bertumbuh dan berkembang, exploration, lebih bisa banyak bertumbuh dan berkembang. Itu yang Sora lihat. Dia menyadari bahwa kamu mengajarkan dia banyak hal. Dan ketika kalian mungkin pisah sama-sama, malah membuat dia kayak, kok aku jadi stagnan, kok aku begini-gini aja. Ya. Kamu juga jadi orang yang sensitif, kamu jadi orang yang empati, sensitif ke dia, bisa ngebantuin dia dalam situasi-situasi ya, di mana dia orang lain cuek, mungkin orang lain nggak empati atau orang lain nggak peduli, kamu jadi orang yang sensitif, kamu jadi orang yang membantu dia dan mensupport dia, gitu loh ya. Kamu juga perhatian sama dia, gitu loh ya, ngawasin dia, bantuin dia, gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak put eye on him atau her. Artinya bukannya kamu ngawasin gimana-gimana ya, tapi maksudnya benar-benar kamu perhatiin dia. Dan ketika kamu sekarang sudah tidak bersama-sama dengan dia, dia baru memaknai bahwa ternyata selama ini kamu merhatiin dia, kamu fokus banget sama dia, kamu juga cuman sama dia doang ngelihatnya gitu loh. Artinya fokus kamu, ini kan gambarnya mata, fokus kamu tuh cuman sama dia. Ngelihatnya cuman ke dia, artinya kamu adalah orang yang fokus, orang yang setia ke dia. Kamu juga orang yang memperhatikan dia, dan dia sekarang menyadari dia kehilangan itu. Kamu juga selalu menjadi orang yang tidak menjadikan dia pilihan. Kamu selalu memprioritaskan dia. Dia jadi sangat berarti atau sama berharganya untuk kamu. Gitu loh ya. Jadi dia menyadari bahwa kamu tidak pernah menomorduakan dia. Kamu selalu memprioritaskan dia, mengutamakan dia, dia sama pentingnya untuk kamu. Itu ya, kalau Sora lihat di sini. Dan kamu juga selalu datang memaknai bahwa kamu ketika dia dalam situasi yang sulit, dia dalam situasi yang mungkin dalam situasi yang suntuk dan sebagainya, ya. Dia bisa ketemu dia ketemu kayak ide gitu ya. Dia bisa ketemu ide dari kamu ngasih dia solusi, kamu punya problem solving yang baik. Sekarang ketika tidak ada kamu, dia kehilangan orang yang bisa menyupport dia, membantu untuk menyelesaikan masalahnya dia. Gitu ya, kasih ide, pemikiran untuk keluar dari kemumutannya dia. Karena problem solving kamu bagus. Ya. Di sini juga sih, kamu juga support secara finansial. Beberapa dari kalian memang sudah cukup solid secara finansial. Jadi kamu nolong dia.
finansial atau value, sesuatu yang berharga. Mungkin saja kamu juga sudah membantu dia secara waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Tapi artinya kamu totalitas memberikan semua yang valuable untuk orang ini. Gitu ya. Dan kamu juga seorang yang pekerja keras. Dia tahu kamu pekerja keras. Ya. Jadi ini yang ngebuat dia kayak pertimbangan dia memaknai arti hadir kamu. Bukan cuma secara perasaan, secara valuable. Ya, memang kamu juga punya arti tersendiri, punya value tersendiri. Kamu orang yang pekerja keras. Dia belajar cara konsisten dan tekun dan kerja keras dari kamu. Gitu. Termasuk kamu juga bekerja keras loh untuk hubungan ini gimana biar makin baik waktu demi waktu. Makanya kamu mulai ngerasa capek ketika dia mengulang pola yang sama lagi ujung-ujungnya. Sehingga kamu merasa bahwa ini orang nggak akan berubah. Kita jadi pribadi yang berbeda frekuensinya. Dan kamu juga jadi orang yang suportif. Kamu mendukung dia, kamu support dia, kamu bekerja sama dia. Bukan cuma jadi pasangan, kamu juga di sini banyak yang menjadi seorang teman atau sahabat, mensupport. Kamu juga memberikan dia perasaan nyaman dan aman. Ini banyak banget ya, unsur dari pentacle-nya banyak banget nih. Gems ini juga pentacle. Dari tadi kartu pentacle itu mendominasi. Artinya kamu memberikan dia secara finansial. Kamu membantu dia, membuat dia merasa secure karena kamu bisa support dia secara finansial. Entah kerjaan kamu bagus atau kamu suportif yang sangat bagus sih. Dia melihat kamu adalah sesuatu bantuan yang memang benar-benar sangat berarti buat dia dari segi finansial dan sesuatu yang valuable, entah waktu, entah tenaga. Ya, itu yang soal lihat. Jadi di sini kamu secara value. Jadi kalau dibilang dia memaknai arti hadir kamu terukur secara materi, memang iya gitu loh. Dia melihat bahwa secara materi ya memang dia menyadari dia butuh kamu kok. Kehilangan kamu ya kehilangan sesuatu yang berharga. Ya. Dan kamu juga jadi orang yang selalu optimis. Bersama dengan kamu dia merasa lebih baik, merasa kayak masa depan masih bisa digapai, ada segala sesuatu yang bisa lebih bagus. Di sini seorang melihat adanya aura positif atau positive vibes ya, yang dia dapatkan dari kamu. Itu yang dia maknai ternyata. Kamu tuh memberikan positif aura, positif energi ke dia gitu ya. Mungkin samanya orangnya itu suka negatif, suka berkeluh kesah, toksik ya. Tadi kan Suara udah bilang. Ada beberapa di sini yang memang orangnya toksik gitu. Nah, dan kamu memberikan dia tuh sesuatu pembaharuan, membantu dia untuk kayak bisa berubah jadi lebih baik, lebih optimis untuk mengejar masa depan. Dan dia merasa sekarang setelah kehilangan kamu, ada satu perasaan kosong, hampa gitu ya. Dan dia merasa bahwa sesungguhnya dia jadi punya masalah. Ada yang kena di sini secara finansial ya. Salah satu efeknya tidak adanya kamu dalam hidupnya dia itu berefek sama finansial. Percaya deh, kadang-kadang kita tuh dalam satu spektrum yang sama. Bersama dengan orang yang bagus, kita akan punya rezeki yang lebih baik. Gitu loh ya. Dari ilmu lain yang Sora belajari, misalnya kayak di Pace atau di Bazi, itu memang seperti itu. Kalau kita punya pasangan suami atau istri yang bagus, itu bisa bawa rezeki untuk kita. Atau anak itu bisa bawa rezeki tersendiri untuk kita, kalau anaknya memang baik gitu ya. Nah, kita harapkan ya anak yang kita lahirkan pasti selalu baik. Tapi ada beberapa memang akan berefek seperti itu gitu loh. Ketika kita bersama dengan orang yang negatif atau toksik, rezeki kita bisa saja turun gitu. Ya kan? Nah, dia merasakan bahwa dia butuh kamu gitu loh. Karena secara finansial goyang orang ini ditinggal gitu. Secara kestabilan, secara real elemen tanah kestabilan goyang ditinggal gitu. Sih. Dan kamu selalu men-taking care dia. Kamu menerima dia apa adanya, kamu menghujani dia dengan rasa cinta, rasa kasih sayang. Bisa dikatakan kamu manjain dia sih kalau yang Soal lihat di sini. Ya, cukup manjain dia gitu. Kamu cukup manjain dia, ngasih dia banyak kasih sayang, hadiah gitu. Ada juga yang kangen sama kehadiran kamu, kangen sama dia masih punya sexual attractions ke kamu, sex appeal kamu masih ada di dia masih punya hasrat gitu.
Kan selalu udah bilang, secara emosional, selain secara finansial goyang, secara emosional juga goyang. Gitu ya. Mungkin semenjak ditinggal sama kamu jadi suka marah-marah, jadi suka nggak tenang, jadi negatif emosinya. Karena tidak stabil secara emosi. Oke? Dan jadi merasa terpojok, ada perasaan merasa bersalah. Di sini juga ada yang menjalankan, beberapa ada yang menjalankan karma. Apa yang dia tabur dia tuai. Kalau Sora lihat di sini, beberapa mendapatkan karma secara garis besar berefek terhadap finansial ya, dan kestabilan emosi. Ingat ya, jadi kadang karma, bentuk karmanya itu belum tentu kayak, oh kalau dia diselingkuhin balik gitu, kalau dia pelaku selingkuh. Ingat, karma itu akan kena ke sesuatu yang paling ngefek ke kita dari pengalaman Sora. Gitu ya. Yang ngefek ke dia apa? Yang ngefek ke dia goyang secara finansial gitu loh. Dan perasaan bersalah itu lebih menekan dia. Ya. Dan kamu mengajarkan dia untuk banyak berkontemplasi, banyak introspeksi. Kamu membuat dia introspeksi dirinya, introspeksi pikirannya, introspeksi masa depan dia. Segala emosinya dia itu membuat dia tuh jadi harus banyak introspeksi. Mungkin selama ini dia tidak pernah berpikir, cuek aja, dia nggak peduli mau yang dia lakuin benar atau salah, egonya besar. Ya. Kamu menjadi orang yang mensupport dia secara perasaan. Kamu bukan cuma jadi pasangannya, kamu memang support sistemnya dia nomor satu. Jadi sosial circle-nya dia, jadi sahabatnya dia, berusaha memenuhi secara emosi. Ya, dan dia kehilangan sosok yang cerdas, sosok yang pintar gitu ya. Karena tadi Sora bilang punya problem solving yang baik. Kalau orang punya problem solving yang baik itu biasanya cerdas dan pintar. Jadi setelah sudah terpisah, baru bisa memaknai, baru bisa menyadari bahwa hati itu terus manggil ke kamu. Hati itu ternyata ada tarikan lagi ujung-ujungnya mau ke kamu. Karena merasa terpojok dan terhukum dalam tanda kutip secara kestabilan emosi yang gak menentu. Dan secara finansial yang oleng. Akhirnya dia menyadari itu semua. Ya, itu yang Sora lihat. Kita akan lihat apa yang ke depan akan dia coba lakukan ke kamu. Ada emperor, dia akan coba ke kamu. Dia akan coba meyakinkan kamu. Sora di sini emperor, dia akan coba datang ke kamu menjadi seseorang yang lebih gentleman dalam tanda kutip, gentleman perilaku ya. Karena kan tadi kalau Sora bilang ya, mungkin sama ini nggak terlalu gentleman, nggak berani untuk ngadepin. Sekarang pengen menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih berani datang ke kamu gitu ya, untuk nyelesain masalahnya. Gitu ya. Kalau Sora lihat di sini justice. Orang ini sekarang pengen kayak dia pengen bilang ke kamu bahwa ya sudah, aku sudah menjalankan karma yang aku harus terima. Gitu ya, setelah aku nyakitin kamu ya karmanya itu gitu loh. Ternyata aku kehilangan finansial dan aku kehilangan kestabilan emosi gitu. Sebentar ya, ini ada yang jatuh kartunya. Oke, jadi dia merasa bahwa sudah dengan pertimbangan. Dia berpikir bahwa aku harus mempertahankan kamu. Kalau memang apa ya? Kayak dia ingin mempertahankan gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, dia ingin mempertahankan karena dia sudah tahu bahwa dengan segala pertimbangan dia butuh kamu. Gitu loh. Dia nggak bisa ditinggal, dia resah, dia butuh kamu jadi pegangan. Ada Queen of Pentacles. Dia masih melihat kamu sebagai sosok yang bisa dia andalkan dan sosok yang valuable. Jadi dia butuh kamu secara perasaan dan secara kestabilan finansial ya. Sora ada unsur finansialnya dong. Iya benar ada unsur finansialnya. Hanya sekarang dia sedang stagnan, sedang bingung untuk mau melangkah sama kamu gimana. Karena mungkin saja kamu sudah ngeblok dia, mungkin sudah nggak komunikasi sama dia, mungkin juga sudah delete dia gitu ya. Tapi dia ingin bergerak ke kamu sebenarnya. Ingin bergerak ke kamu, hanya sekarang dia bingung bagaimana harus bergerak. Jadi dia sedang melihat, dia mencoba untuk ini loh, mengikuti intuisi dia. Ketika dia mendapat kesempatan, dia akan maju bergerak ke arah kamu. Kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini memang sedang banyak pertimbangan kalau mau mengarah ke arah kamu lagi gimana. Tapi sudah dengan pertimbangan penuh bahwa dia memutuskan bahwa dia butuh seseorang yang dia memang benar-benar butuh gitu. Dan dia menyadari ya dia memang butuh kamu. Gitu. Hanya sekarang dalam situasi yang stagnan karena sedang dalam situasi memang
Dia juga tahu bahwa kalau habis ini mau datang ke kamu harus benar-benar punya dengan ketegasan, dan di sini juga dia ada ketakutan bahwa kamu akan bisa nerima dia. Gitu loh ya. Dia takut terhadap penolakan sebenarnya. Makanya dia berpikir kalau dia mau ke kamu, ya aku juga harus jadi sosok yang lebih gentleman. Meskipun perempuan tetap gentleman ya. Tahu ya pengertian gentleman, tetap gimana ya, berjiwa besar gitu. Ya jangan cuma janji, kalau memang mau berubah, berubah gitu. Kalau memang mau ketemu dan kamu ngerasa butuh aku, ya pola-pola yang lama, yang sifat manipulatif, sifat bohongnya dan segala macam, ya harus dirubah gitu loh. Kalau memang mau balik ya gitu. Dan dia tahu kalau dia mau balik sama kamu, dia harus memperjuangkan lagi gitu. Harus benar-benar kayak menunjukkan bahwa dia layak untuk kamu kasih kesempatan gitu loh. Tapi dia menyadari bahwa kamu sekarang udah kamu menyayangi diri kamu, ada value-nya gitu. Kamu melihat kamu sayang diri kamu gitu loh ya. Dan kamu merasa bahwa ya bener sih, kalau orang ini datang harus ada apa ya? Harus ada value gitu loh. Kalau datang cuma ngulang masalah yang sama, sih kamu minta seseorang yang stabil. Kamu minta orang yang pasti, itu kan? Seorang divine maskulin yang stabil, udah jangan neko-neko. Orang yang stabil, orang yang bisa diandalkan gitu ya. Sih, orang yang mature dan dewasa, itu yang kamu butuhkan dari dia. Jadi kamu nggak mau dia kayak ya gitu lagi, labil gitu ya, nanti balikin kamu karena dia merasa dia butuh kamu, tapi besok-besok penyakit lama diulang lagi. Bener sih cara pikir kamu gitu loh. Karena kamu butuh seseorang yang memang divan maskulin, yang bener-bener seseorang yang sudah dewasa, belajar dari pengalaman. Oke, kamu salah pernah, saya akan maafin kamu. Itu suara liatan gitu ya, suara tangkap gitu. Kamu akan maafin dia sebenarnya mau gitu. Cuman karena udah ngerasa capek dengan orang ini gitu. Kalau datang cuma toksik lagi buat apa? Gitu. Dan dia menyadari karena sebenarnya ada koneksi gitu ya. Dia menyadari dengan firasat bahwa kalau dia mau ke kamu kali ini ya benar-benar mesti berjuang keras. Itu nggak cuma bisa dengan dengan ngomong, dengan nunjukin niat gitu. Apa value-nya gitu. Kamu butuh orang yang setara sama kamu, yang bisa mencintai kamu dan menyayangi kamu sama besarnya seperti kamu mencintai dan menyayangi sebenarnya. Ya, jadi orang ini akan ke kamu, tungguin aja. Ada angka, coba soal lihat, ada 4, ada 11, ada 2, ya jadi mungkin bisa bulan 11, bisa bulan 4, bisa bulan 2, bisa 4 bulan, bisa 11 bulan, bisa 2 bulan, ya itu periode waktu aja sih sebenarnya. Tapi ya dia akan berusaha datang ke kamu lagi. Oke, untuk astrologinya didominasi oleh Libra dan Aries. Itu yang cukup dominan. Lalu ada Taurus, Virgo dan Capricorn, lalu ada Gemini, Libra dan Aquarius, dan juga ada Aries, Leo dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Ya, dia akan ke kamu tadi karena butuh. Kita mau coba lihat alfabetnya ya. Oke, kita mau coba lihat. Oke. F, M, R, H, M, O, G, E, H, D, G, X, F, W, W, V, dan U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, nama tempat juga bisa, atau plat nomor kendaraan. Ini suara tambahin sedikit lagi. Ada P, E, dan N. Ya. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke? Terima kasih Sarah, kamu telah mendukung Sora sampai ke poin ini. Ya, ingat jangan gegabah dalam mengambil keputusan, menjadi bijak jadi jauh lebih baik ya. Oke, kalau mau diskusi ini dan yang lain silakan personal reading sama Sora di Instagram @sora_tarot ya. Di Instagram Sora tunggu di sana. Dan tuliskanlah komentar yang positif di kolom komentar dukungan kamu. Terima kasih banyak, tanpa kamu Sora tidak berarti apa-apa. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.